katanya. Bayangin ya, kucing aja sayang banget sama mamahnya. Iya, kalau nggak ada Mas Bagus kan lagi udah kerja nih, nyariin. Ini anak nggak ketemu bapak, gimana caranya sih? Kalau peduli sama anak, ketemuin dong sama bapaknya. Bukan sama orang lain yang belum kawin. Giorgio Antonio Chandra kembali menjadi sorotan publik setelah secara terbuka mengaku menjabat sebagai CEO di sejumlah perusahaan. Pengakuan tersebut disampaikan sebagai respons atas tudingan warganet yang menyebut dirinya sebagai CEO gadungan. Dalam video klarifikasinya, Giorgio bahkan menantang publik untuk memeriksa sendiri legalitas perusahaan yang diklaim terkait dengannya. Ia juga menanggapi sindiran soal dirinya yang dianggap terlalu sering melakukan live streaming meski berstatus CEO. Menurutnya, banyak tokoh bisnis lain yang juga aktif di media sosial tanpa mengganggu pekerjaan mereka. Berdasarkan rekam jejak yang beredar, Giorgio diketahui menjabat sebagai CEO brand kesehatan dan kebugaran More Official sejak 2022, serta menjadi salah satu pendiri platform edukasi finansial Fitness Talk by Sukorsek. Ia juga berasal dari keluarga pebisnis. Dengan adiknya, sukses membangun brand parfum lokal. Carito dan kakaknya aktif di industri fashion. Namun, di tengah pengakuan tersebut, sejumlah perusahaan yang dikaitkan dengan Giorgio mulai memberikan klarifikasi, termasuk PT Global Loyalty Indonesia atau GELI. Belakangan namanya juga disebat-sebat sebagai CEO profesional di perusahaan CBD profesional. Polemik ini memicu perdebatan di media sosial. Bahkan sebagian netizen menyerukan boikot terhadap perusahaan yang menunjuk Giorgio sebagai brand, ambasador, maupun figur promosi mereka. Hingga kini, perdebatan mengenai status dan peran Giorgio Antonio di berbagai perusahaan masih terus menjadi perhatian publik dan ramai dibahas di berbagai platform media sosial. Saya CEO PT apa, kalian bisa cek aja ya. Itu kalau PT-PT yang atas nama saya udah ada beberapa, kamu juga bisa cek. Cara ceknya cari tahu sendiri ya. Ada beberapa PT kok ya. Kemarin juga baru urusin kebanyakan juga baru diselesain. Jadi emang ada beberapa PT, bisa langsung dicek aja. Cari tahu aja gimana cara ceknya guys. Akhirnya terungkap CEO yang selama ini menyamar sebagai live streaming ternyata ketahuan berbohong. Pacar Sarwenda ketahuan bohong, PT GLI tegaskan Giorgio bukan CEO, cuma pernah diundang jadi tamu. Aduh, sakit sekali sih ini. Gue gak butuh kali duit lu, anjas marah. Agak geli juga sih sebenarnya. Gue yakin ketika berita ini viral dan perempuan yang mengikuti kasus ini pasti satu kata, mamam tuh. Tapi tidak tertutup kemungkinan juga yang selalu memberikan support kepada Sarwenda. Semoga diberikan jalan keluar kepada kedua belah pihak dalam kasus-kasus seperti ini. Kira-kira gimana menurut kamu? Simpan video ini dan jangan lupa follow. Onde-mande Sarsa. Lihat tuh Sule sama Natali. Walaupun mereka cerai, nafkah anak juga diberikan. Sama kayak kasus Anti. Cuman masuk akal, 25 juta. Dan sudah dijelaskan tadi ya, pengeluarannya seperti apa. Ini bagi belum tahu ya. Ketika perceraian antara Ruben dan Sisar, ya, ketika mereka bercerai, pihak Sisar meminta untuk kepada pihak si Ben memberikan nafkah anak. Dan karena si Ben adalah ayah yang bertanggung jawab, ditanyakanlah berapa nafkah anak yang dibutuhkan. Pihak Sisar menjawab dengan 200 jutaan. Loh, sebagai donatur utama, pihak si Ben bingung dong kok bisa semahal itu. Terus bertanya, boleh nggak minta rinciannya nih untuk apa aja? Nah, bagi kalian netizen yang masih berpikiran, kok ada sih ayah yang tega menanyakan rincian pengeluaran untuk anak-anaknya? Hei kamu, ya, pikir. Artis itu juga manusia. Bagi mereka, uang tetaplah uang. Terus wajar dong ditanya untuk apa 200 juta. Karena kalau kita pikir-pikir, apa sih pengeluaran anak yang paling besar? Pendidikan. Emang anak si Ben sekolahnya di mana? Yang ngajar siapa? Ratu Elizabeth? Enggak kan? Terus katanya biaya besar itu di balet. Betul. Anak Deddy Corbuzier, Sinanda juga pernah bilang kalau biaya untuk kursus balet itu mahal. Tapi kan tetap aja nggak masuk akal. Emang yang ngajar mereka di dunia balet siapa? Balmun? Enggak dong. Makanya Sar bersyukur. 200 jutaan itu angka yang sangat besar.
Banyak loh ibu-ibu dan istri-istri di Indonesia ini yang pengen jadi kamu. Hah? Banyak banget. Bahkan lucu-lucu lagi jawabannya. Ada yang bilang, kalau aku dapat nafkah anak 200 juta, setiap suami pulang ke rumah dikasih karpet merah tuh. Hah, segitunya memuliakan suami. Ada juga yang kalau aku dapat nafkah 200 juta, suami pengen main futsal, aku sapu lapangannya loh. Dan ada yang paling gokil lah pokoknya. Kalau aku dapat nafkah 200 juta katanya, ya, suami kalau pengen pergi nongkrong, aku yang antar jemput. Respect, Sar. Shh, jangan berisik sayang. Mama lagi kerja, nanti. Mainnya nanti. Itu kamu, Dedek duduk sini nih. Kakakku ini bawa duduk sini, kakakku ini. Kakak duduk sini, Kak. Nih, sini. Duduk sini sayang. Pinter. Duduk sini baik-baik ya. Mamski juga punya anak guys, anak kucing ya. Tuh tadi tuh protes dia, mah katanya. Bayangin ya, kucing aja sayang banget sama mamahnya. Iya, kalau nggak ada Mas Bagus kan lagi udah kerja nih, nyariin. Ini anak nggak ketemu bapak, gimana caranya sih? Kalau peduli sama anak, ketemuin dong sama bapaknya, bukan sama orang lain yang belum kawin. Video Taliah baca komen saat live viral. Ruben Onsu sentil suami adik Sarwenda. Adiknya lagi-lagi ikut, sekarang adik suami. Cik Wendy itu ya yang numpang. Suaminya juga sekarang bikin ulah. Yuk kita lihat. Nih, akibat live itu si Ruben buat status di Instagramnya, saya bacakan seperti ini. Saya mengenal anak-anak saya sejak lahir. Karena itu menurut saya membiarkan atau memberikan kesempatan kepada anak di bawah umur untuk melakukan live dan membaca komentar yang tidak terkontrol sama saja dengan merusak mata, hati, dan pola pikir mereka. Saya tidak tahu apa yang dibicarakan sebelumnya, tetapi saya yakin reaksi yang ditunjukkan anak saya tidak muncul begitu saja. Pasti ada suasana, pengaruh, atau sudut pandang tertentu yang sudah ditanamkan di pikirannya yang menurut saya tidak baik. Untuk orang yang bersangkutan, kamu juga seorang ayah. Coba lihat kembali apakah pantas seorang anak berbicara seperti itu. Kamu juga sering membuat konten bersama anak saya. Seharusnya kamu memahami bahwa anak itu masih memiliki ayah. Jangan sampai terkesan seolah-olah hanya kamu dan istri yang peduli terhadap anak saya. Hingga akhirnya pandangan positif anak saya terhadap ayahnya menjadi hilang. Coba bayangkan jika situasi ini terjadi pada anak kamu sendiri. Apakah Anda akan bisa menerimanya? Saya juga belum melupakan kejadian di Korea terkait sikap dan ucapan kamu kepada putri saya saat itu, ketika kamu dan istri bahkan belum memiliki anak. Namun saya tidak pernah memperlakukan anak kamu dengan cara yang sama. Tolong diingat itu. Sebel guys, boleh ganti topik gak? Jangan Lu ganti topik guys katanya, ayo. Masa ngomongin gak penting gitu gak sih? Iya. Ya, ketahuan aja udah ngumpet-ngumpet dari tadi tahan napas tuh. Gak boleh ya tahan napas ya? Iya, jangan bahas itu lagi guys. Iya lah, gak penting banget sih. Ngomongin itu lagi. Duh, kalau kayak gini urusannya susah banget ya. Anak sekecil itu aja udah dikasih live streaming. Gimana sih, Mbak? Cece kalau udah gagal jadi seorang istri, Cece jangan gagal dong jadi ibu. Masa anak itu nggak dikontrol sih sebelum live streaming? Baca lagi ada komenan begituan. Dia kelihatan banget ya, benci banget sama bapaknya. Cece doktrin ya? Duh, Cece, udah deh fokus sama kucing aja. Gak usah fokus jelekin bapaknya anak-anak. Gimana sih lu perempuan? Ih, sebel gue. Oh, jadi tujuannya itu mau ngambil hak asuh anak. Kalau mau ngambil hak asuh anak, nggak usah pakai drama-drama ya.
To the point aja langsung gitu. Nggak usah pakai A, B, C, D, E, F, G. Sampai Z nanti. Gini, kalau anak-anak itu sebenarnya nggak usah lu drama-drama. Kalau memang pengen sama tinggal bareng sama mereka. Tinggal lu cuma satu yang perlu lu lakuin. Ya, memoris. Lu ngelakuin hal-hal yang bagus dengan anak-anak lu. Ciptain memori-memori yang bagus, yang indah terhadap anak-anak lu. Begitupun untuk ibunya. Ya. Nggak usah drama-drama, nggak usah menggiring opini untuk sejuta umat di seluruh rakyat Indonesia nih, untuk menggiring opini, untuk ngejatuhin emaknya, untuk ngehina emaknya, untuk ngehujat emaknya. Ya, itu semua terekam di memori anak-anak lo. Terus sekarang lo mau ngerebut hak asuh anak. Tanya dulu ke anak-anak lo, mau nggak mereka tinggal sama lo? Mau nggak mereka bisa berbarengan, berdampingan dengan ayahnya yang sudah merendahkan harkat dan martabat ibunya? Ya, kalau gue juga yang jadi anaknya, nggak mungkin gue mau tinggal sama ayah gue yang kurang ajar kayak gitu, yang udah menghina emak gue, yang udah menggiring opini untuk sejuta umat, seluruh bangsa dan rakyat Indonesia untuk ngejatuhin emak gue. Ogah gue. Lu tanya baik-baik sama anak lu ya. Tanya, kira-kira anak lu mau nggak tinggal bareng lu?